Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kisah Malik mengalahkan ego dan mencapai kedekatan dengan Allah, pembelajaran yang diambil dari kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang pemuda bernama Malik. Ia dikenal sebagai seorang yang tekun beribadah. Siang malam ia berzikir, membaca Al-Quran, dan melaksanakan sholat. Penduduk desa memuji kebaikan dan keikhlasan Malik, sehingga ia menjadi panutan banyak orang. Namun, di balik semua itu, Malik mulai merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Suatu malam, Malik bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua berjanggut putih, yang memancarkan cahaya kelembutan dan kebijaksanaan. Lelaki itu berbicara dengan nada yang tenang namun mendalam. "Malik," katanya, "engkau rajin beribadah dan dipuji manusia. Namun, apakah hatimu benar-benar bersih dari penyakit ego?" Malik terkejut. "Penyakit ego? Apa maksud Anda, Tuan? Aku hanya berusaha menjadi hamba yang taat." Lelaki tua itu tersenyum. "Wahai Malik, tahukah engkau bahwa ego adalah musuh terbesar manusia? Ia tidak tampak jelas seperti ular berbisa, namun ia perlahan merusak hati. Engkau mungkin ikhlas di awal perjalananmu, namun saat pujian datang, hatimu mulai merasa bangga. Itulah awal dari penyakit ego." Keesokan harinya, Malik terbangun dengan kegelisahan. Ia mulai merenungkan kata-kata lelaki tua dalam mimpinya. Saat ia berjalan ke masjid, ia mendengar orang-orang memujinya. Malik sungguh luar biasa, sholat malamnya tak pernah terlewat. Malik merasa hatinya berbunga, namun tiba-tiba ia teringat pesan dalam mimpinya. Apakah ini ego? Pikirnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa ego adalah tirai yang menghalangi antara hamba dan Tuhannya. Ia datang dalam bentuk keinginan untuk dihormati, rasa bangga atas amal, dan harapan akan imbalan duniawi. Malik mulai memahami bahwa penyakit ego sering tersembunyi dalam amal kebaikan. Ketika seseorang merasa lebih baik dari yang lain karena ibadahnya, atau ketika ia beramal demi pujian, maka amal itu telah tercampur dengan ego. Penyakit ini hanya bisa diatasi dengan keikhlasan yang sejati dan pengakuan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah semata. Malik pun berdoa dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari penyakit ego. Jadikan aku hamba-Mu yang ikhlas, yang beramal hanya demi wajah-Mu, bukan demi penghormatan manusia." Seiring waktu, Malik mulai merasakan perubahan. Ia tidak lagi mencari pujian dari orang lain. Ia menyadari bahwa kebaikan sejati adalah ketika amal dilakukan tanpa berharap apapun, kecuali ridha Allah. Penyakit ego adalah sesuatu yang sering tidak disadari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa ego bisa menyelinap bahkan dalam amal yang tampak mulia. Kunci untuk mengenalinya adalah muhasabah diri, memperbanyak keikhlasan, dan selalu memohon kepada Allah agar hati kita dijaga dari sifat bangga dan merasa lebih baik dari orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan tentang pentingnya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Malik teringat lagi mimpinya tentang lelaki tua yang penuh kebijaksanaan. Kini, ia merasa panggilan itu bukan sekadar peringatan, tetapi juga petunjuk untuk menapaki perjalanan spiritual yang lebih dalam. Ia mulai belajar untuk menundukkan hatinya, mengakui kelemahan dirinya sebagai manusia, dan bersandar sepenuhnya kepada kehendak Allah. Suatu hari, cobaan besar menghampiri Malik. Ladang yang menjadi sumber penghidupannya gagal panen karena banjir yang melanda desa. Penduduk desa berduka, termasuk Malik. Namun, dalam hatinya, ia mencoba mencari pelajaran dari musibah ini. Ia menghadap Allah dalam sujud panjang di malam yang sunyi. "Ya Allah, Engkaulah pemilik segala sesuatu. Jika Engkau mengambil rezekiku, aku yakin Engkau memiliki hikmah yang lebih besar. Aku menyerahkan segalanya kepadamu." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa hamba yang benar-benar berserah diri kepada Allah tidak akan mengeluh atas takdirnya. Ia ridha dengan kehendak Allah, baik dalam kesenangan maupun kesulitan. Kata-kata ini menjadi kekuatan bagi Malik.
ia berhenti mengeluh dan mulai berusaha dengan tenang. Dalam hatinya, ia berkata, segala sesuatu yang kumiliki adalah milik Allah. Jika Dia mengambilnya, itu adalah haknya. Aku hanya perlu berusaha dan tetap ridha. Malam itu Malik bermimpi lagi. Lelaki tua yang sama muncul di hadapannya, tersenyum lembut. Malik, katanya, kini engkau sedang mempelajari rahasia tawakal. Menyerahkan segalanya kepada Allah bukan berarti berdiam diri, tetapi berusaha dengan sepenuh hati sambil tetap percaya bahwa Allah yang menentukan hasilnya. Orang yang bertawakal tidak pernah merasa takut akan kehilangan, karena ia tahu bahwa segala sesuatu adalah titipan. Ketika Malik terbangun, ia merasa hatinya menjadi lebih ringan. Ia mulai mengerjakan ladangnya kembali, meskipun hasil panen belum pasti. Ia tidak lagi cemas. Kepercayaannya kepada Allah membimbingnya untuk bersabar dan terus bersyukur. Beberapa bulan kemudian, ladang Malik kembali subur. Ia tidak hanya menikmati hasil panen yang melimpah, tetapi juga mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga. Ia memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup, baik suka maupun duka, adalah bagian dari kasih sayang Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa menyerahkan segalanya kepada Allah adalah tanda keimanan yang sejati. Tawakal berarti tetap berusaha dengan ikhlas, tanpa membiarkan hati terikat pada hasilnya. Ketika seorang hamba berserah diri sepenuhnya, ia akan menemukan ketenangan di tengah badai, karena ia tahu bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur segala urusan. Setelah belajar menyerahkan segalanya kepada Allah, Malik merasa hatinya menjadi lebih tenang. Namun, perjalanan menuju kemuliaan di hadapan Allah tak pernah lepas dari ujian. Kini Malik harus menghadapi tantangan baru, melawan kesombongan yang perlahan-lahan menyelinap ke dalam dirinya. Dengan hasil panen yang melimpah dan ketenangan hidup yang mulai kembali, penduduk desa semakin menghormati Malik. Mereka sering datang untuk meminta nasihat. Malik pun merasa senang bisa membantu mereka. Namun, tanpa disadarinya, rasa bangga mulai tumbuh di hatinya. Ia merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa kesombongan adalah hijab yang paling tebal antara hamba dan Tuhannya. Ia membuat seseorang lupa akan kelemahan dirinya sebagai makhluk dan lupa bahwa segala sesuatu hanyalah anugerah dari Allah. Kata-kata itu menusuk hati Malik. Ia merenung, apakah rasa puas dan bangganya terhadap pujian orang-orang adalah bentuk kesombongan? Ia mulai mengingat mimpinya tentang lelaki tua yang selalu memberikan nasihat. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, tunjukkan aku jalan keluar dari jebakan kesombongan ini." Malam itu, Malik bermimpi lagi. Lelaki tua itu muncul, tetapi kali ini wajahnya terlihat serius. "Malik," katanya, "kesombongan adalah racun yang lembut namun mematikan. Engkau merasa bangga atas pencapaianmu, tetapi tahukah engkau bahwa semua itu bukan milikmu? Hasil panenmu, ilmu yang kau bagikan, bahkan napasmu, semuanya adalah pemberian Allah." Malik terdiam, hatinya bergetar. "Apa yang harus aku lakukan, Tuan?" Tanyanya dengan penuh rasa bersalah. "Engkau harus melawan kesombongan dengan kerendahan hati. Ingatlah bahwa engkau hanyalah seorang hamba yang lemah. Jangan melihat dirimu lebih tinggi dari orang lain, meskipun engkau merasa telah berbuat baik. Sungguh, kebajikan sejati adalah ketika engkau merasa bahwa engkau tidak memiliki apa-apa kecuali kebutuhan kepada Allah." Ketika Malik terbangun, ia merasa hatinya penuh penyesalan. Ia mulai mengubah caranya memandang orang lain. Setiap kali ada yang datang meminta nasihat, ia berkata, "Aku hanya seorang hamba Allah yang lemah. Segala kebaikan yang kau lihat padaku hanyalah kemurahan Allah. Jika ada manfaat, itu adalah miliknya." Ia juga mulai berbaur dengan penduduk desa yang sederhana. Ia bekerja bersama mereka di ladang dan mendengarkan kisah-kisah mereka tanpa merasa lebih baik. Malik belajar untuk menyembunyikan amal kebaikannya, seperti seorang yang menyembunyikan hartanya agar tidak dicuri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah pakaian para wali Allah. Ia adalah perisai dari godaan setan dan jalan menuju cinta Allah. Jangan pernah merasa cukup dengan amalmu, karena bahkan untuk beribadah pun engkau membutuhkan izinnya. Dengan perlahan, Malik merasakan hatinya menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi terjebak dalam perasaan bangga, melainkan selalu ingat bahwa dirinya hanyalah seorang hamba. Setiap kali ia merasa ingin dipuji, ia segera beristighfar dan mengingatkan dirinya bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa kesombongan adalah musuh yang halus, namun sangat berbahaya.
Melawannya membutuhkan kerendahan hati yang tulus. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri secara berlebihan, tetapi menyadari bahwa segala kebaikan adalah anugerah dari Allah. Orang yang rendah hati akan senantiasa bersyukur dan merasa dirinya tidak lebih dari seorang hamba yang membutuhkan kasih sayangnya. Setelah mengalahkan rasa bangga dan memelihara kerendahan hati, Malik merasa dirinya lebih dekat dengan Allah. Namun, perjalanan seorang hamba tidak pernah berhenti. Kali ini, ia menghadapi ujian yang lebih besar, melawan nafsu dunia. Sebagai seorang petani yang kini berhasil, Malik mulai mendapatkan kekayaan yang lebih dari sebelumnya. Ladangnya menghasilkan panen berlimpah, dan ia mulai dikenal hingga ke desa-desa lain. Banyak orang datang untuk membeli hasil tani darinya. Bahkan ada yang menawarkan kerja sama bisnis yang menjanjikan kekayaan lebih besar. Namun, Malik merasa hatinya mulai terganggu. Dalam diam, ia mendengar bisikan, "Gunakan kekayaanmu untuk membangun kekuasaan. Dengan itu engkau akan semakin dihormati." Ia mulai tergoda untuk mengumpulkan lebih banyak harta, bukan lagi demi kebermanfaatan, tetapi demi kebanggaan duniawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa dunia adalah ujian terbesar bagi hati seorang hamba. Jangan jadikan ia tujuan, karena ia hanya fata morgana. Siapa yang menjadikan dunia sebagai fokusnya, maka ia akan kehilangan akhirat. Tetapi siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, dunia akan datang kepadanya tanpa ia minta. Malik tersentak. Ia sadar bahwa keinginannya untuk mengumpulkan lebih banyak kekayaan bukan karena Allah, tetapi demi memuaskan nafsu dunia. Ia pun merenung dalam sujud panjang, "Ya Allah, jangan biarkan aku menjadi hamba dunia. Tunjukkan aku jalan untuk melawan nafsu ini." Dalam tidurnya, Malik bermimpi lagi. Kali ini lelaki tua yang selama ini membimbingnya tampak berdiri di depan sebuah istana besar yang megah. Di dalamnya, Malik melihat emas, perak, dan permata berkilauan. Lelaki tua itu berkata, "Wahai Malik, inilah dunia yang kau kejar. Tetapi lihatlah apa yang ada di balik istana ini." Malik mendekat dan melihat bahwa di belakang istana itu terdapat jurang yang gelap, penuh api. Lelaki tua itu berkata, "Jika engkau terus mengejar dunia tanpa peduli dengan akhiratmu, maka inilah yang menunggumu. Dunia hanya akan membawa kehancuran bagi orang-orang yang lupa bahwa ia hanyalah ujian." Malik terbangun dengan napas terengah-engah. Ia merasa takut dan segera beristighfar. "Ya Allah, jangan biarkan aku terperdaya oleh dunia yang fana ini." Sejak hari itu, Malik mulai membatasi dirinya. Ia tetap bekerja di ladangnya, tetapi ia menggunakan hasil kekayaannya untuk membantu orang-orang miskin di desanya. Ia menyedekahkan sebagian besar penghasilannya, meyakini bahwa harta hanyalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa janganlah engkau mencintai dunia, karena ia adalah milik orang-orang yang lalai. Jadilah seperti musafir yang hanya melewati jalan ini tanpa membangun rumah di atasnya. Gunakanlah dunia untuk akhiratmu, karena dunia ini tidak akan bersamamu ketika engkau mati. Malik belajar untuk menjadikan dunia sebagai sarana, bukan tujuan. Ia tidak lagi merasa gelisah ketika kehilangan sesuatu, karena ia tahu bahwa semua itu hanyalah titipan. Ia juga semakin yakin bahwa kebahagiaan sejati bukanlah pada harta, tetapi pada kedekatan dengan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menekankan bahwa dunia adalah tempat ujian, bukan tempat tinggal abadi. Nafsu dunia dapat membutakan hati seorang hamba dan menjauhkan dari Allah. Cara melawannya adalah dengan menyadari kefanaan dunia, memperbanyak sedekah, dan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Setelah berhasil melawan nafsu dunia, Malik merasa bahwa langkahnya menuju Allah semakin terang. Namun, ia segera menyadari bahwa ujian terbesar justru terletak dalam dirinya sendiri. Perjuangan untuk menjaga sholat dan membersihkan jiwa. Malik telah menjalankan sholat sejak kecil, tetapi kini ia mulai memahami bahwa sholat bukan hanya sekadar gerakan fisik atau kewajiban. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa sholat adalah tiang agama, tetapi banyak yang melakukannya tanpa ruh. Sholat yang sejati adalah ketika jiwa tunduk, hati khusyuk, dan pikiran hanya terpusat kepada Allah. Suatu malam, setelah menunaikan sholat Isya, Malik merenungkan keadaannya. Meskipun ia sholat 5 waktu dengan disiplin, ia sering terganggu oleh pikiran duniawi. Ketika berdiri dalam sholat, pikirannya melayang ke ladang, panen, atau pujian orang lain.
Ia merasa bahwa sholatnya kosong, tidak memiliki ruh. Ya Allah, doanya, ajarkan aku untuk benar-benar mendirikan sholat yang Engkau ridai. Aku ingin sholatku menjadi jalan untuk mendekat kepadamu. Pada malam berikutnya, Malik bermimpi lagi. Kali ini ia melihat lelaki tua itu duduk di sebuah taman yang indah. Lelaki tua itu berkata, "Wahai Malik, sholatmu adalah cermin hatimu. Jika hatimu penuh dengan dunia, maka sholatmu tidak akan membawa manfaat. Tetapi jika engkau membersihkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah, maka sholatmu akan menjadi cahaya yang membimbingmu." Malik bertanya, "Bagaimana caranya Tuan? Aku selalu terganggu oleh pikiran yang datang tanpa kuundang." Lelaki itu tersenyum. "Engkau harus berjuang melawan dirimu sendiri. Setiap kali pikiran dunia datang, segera kembalikan fokusmu kepada Allah. Katakan kepada hatimu bahwa tidak ada yang lebih penting selain berdiri di hadapannya. Jadikan sholatmu sebagai dialog dengan Allah, bukan sekadar kewajiban." Ketika Malik terbangun, ia mulai menerapkan nasihat itu. Setiap kali ia berdiri untuk sholat, ia mengingatkan dirinya bahwa ia sedang berdialog dengan Allah. Jika pikirannya melayang, ia segera beristighfar dan mengembalikan fokusnya. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran dengan perlahan, merenungi maknanya, dan merasakan kehadiran Allah di setiap rakaat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa sholat adalah perjuangan jiwa yang paling mulia. Ia adalah waktu di mana seorang hamba menghadap Tuhannya, meninggalkan dunia dan segala isinya. Sholat yang khusyuk adalah senjata untuk melawan hawa nafsu dan jalan untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Seiring waktu, Malik merasakan perubahan besar. Sholat yang dulunya terasa seperti kewajiban kini menjadi kebutuhan. Setiap kali ia sujud, ia merasakan kedekatan yang mendalam dengan Allah. Hatinya menjadi lebih tenang, dan ia merasa bahwa sholatnya membantunya melawan godaan dunia serta hawa nafsu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa sholat adalah medan perjuangan jiwa yang paling penting. Sholat yang khusyuk memerlukan latihan, kesabaran, dan keikhlasan. Seorang hamba harus melawan gangguan pikiran dan berusaha menghadirkan hatinya sepenuhnya di hadapan Allah. Sholat yang sejati akan menjadi sumber kekuatan untuk melawan godaan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah. Malik kini merasa hidupnya semakin dekat dengan Allah. Sholatnya menjadi lebih khusyuk, hatinya mulai bebas dari dunia, dan ia merasa tenang dalam menjalani hidup. Namun, ujian Allah selalu datang untuk menguji keimanan hambanya. Kali ini, Malik dihadapkan pada ujian yang mengguncang hatinya. Suatu hari, desanya dilanda kekeringan panjang. Ladang-ladang tidak lagi menghasilkan panen. Sungai yang biasanya mengalir deras, kini hanya menyisakan bebatuan kering. Dan banyak penduduk mulai mengungsi ke desa lain. Malik tetap bertahan, tetapi ia merasa cemas. Kekayaannya yang ia gunakan untuk membantu sesama perlahan habis. Dan ia mulai khawatir tidak mampu bertahan. Di tengah malam yang sunyi, Malik mengangkat tangannya kepada Allah. "Ya Allah, aku telah berusaha berserah diri kepadamu. Namun, hatiku kini terguncang oleh ketakutan. Tunjukkan aku jalan agar tetap sabar dalam menghadapi ujian ini." Malam itu Malik bermimpi lagi. Ia melihat lelaki tua yang selama ini membimbingnya. Lelaki itu berkata dengan nada lembut, "Wahai Malik, engkau sedang diuji dengan salah satu ujian terbesar, kesabaran. Ketahuilah, kesabaran adalah kunci menuju kedekatan dengan Allah. Tanpa kesabaran, keimananmu akan goyah." Malik bertanya, "Bagaimana aku bisa bersabar Tuan, ketika ujian ini begitu berat?" Lelaki itu menjawab, "Bersabar bukan berarti tidak merasakan kesulitan, tetapi menerima setiap ketentuan Allah dengan hati yang lapang. Lihatlah sekelilingmu, segala sesuatu yang terjadi adalah kehendaknya. Jika engkau ridho kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan di hatimu dan jalan keluar yang tak kau duga." Ia melanjutkan dengan mengutip nasihat dari Futuh Al-Ghaib. Kesabaran adalah tiang keimanan. Siapa yang bersabar, maka ia akan menemukan bahwa ujian adalah tanda kasih sayang Allah. Allah menguji hambanya bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mengangkat derajatnya. Ketika Malik terbangun, ia merasa hatinya lebih tenang. Ia memutuskan untuk tetap bertahan, bekerja sebisanya, dan membantu tetangganya yang membutuhkan meskipun dirinya sendiri dalam kekurangan. Setiap kali ia merasa cemas, ia mengingatkan dirinya bahwa ujian ini adalah bagian dari rencana Allah. Waktu berlalu, dan akhirnya hujan pun turun.
Ladang-ladang mulai kembali hijau, sungai kembali mengalir, dan penduduk desa bersyukur atas karunia Allah. Malik menyadari bahwa kesabarannya selama masa kekeringan telah memberikan pelajaran yang mendalam, bahwa setiap kesulitan pasti diiringi kemudahan. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa kesabaran adalah pilar penting dalam kehidupan seorang hamba. Ujian yang datang adalah cara Allah mengajarkan ketundukan dan keimanan yang sejati. Bersabar bukan hanya menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga menerima takdir dengan ridha dan tetap berusaha dengan keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Setelah bertahun-tahun melalui berbagai ujian, melawan penyakit ego, menyerahkan segalanya kepada Allah, menjaga kerendahan hati, melawan nafsu dunia, memperbaiki sholat, dan bersabar dalam kesulitan, Malik akhirnya merasakan buah dari perjuangannya. Apa yang dulu terasa berat kini menjadi bagian dari dirinya. Hatinya penuh dengan kedamaian, sementara hidupnya terasa dipenuhi oleh berkah Allah yang tak terhitung. Suatu malam, Malik sedang duduk di depan rumahnya setelah menunaikan sholat Isya. Ia melihat langit yang penuh bintang dan merenungi perjalanan panjang hidupnya. Betapa Allah Maha Pengasih, gumamnya. Setiap ujian yang datang telah mengajarkanku sesuatu yang berharga. Kini aku mengerti bahwa setiap langkah yang kuambil untuk mendekat kepadanya selalu disertai dengan bimbingan dan rahmatnya. Malam itu Malik bermimpi lagi. Lelaki tua yang selama ini hadir dalam mimpinya kini tampak lebih bercahaya. Ia mendekati Malik dengan senyum lembut. "Wahai Malik," katanya, "engkau telah melalui berbagai ujian dengan kesabaran dan keikhlasan. Kini hatimu telah menjadi wadah bagi cahaya Allah. Apakah engkau merasakan kedamaian yang selama ini engkau cari?" Malik tersenyum dan mengangguk. "Ya Tuan, aku merasakan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta, pujian, atau bahkan ketenangan duniawi. Kebahagiaan itu ada ketika hatiku berserah sepenuhnya kepada Allah." Lelaki tua itu melanjutkan, "Ketahuilah wahai Malik, bahwa hasil dari latihanmu adalah kedekatanmu dengan Allah. Tidak semua orang bisa sampai ke tahap ini. Engkau telah membersihkan hatimu dari penyakit dunia, menjadikan sholatmu sebagai dialog dengan Allah, dan menjadikan kesabaran sebagai pilar hidupmu. Ini adalah awal dari makam ridha, di mana segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, engkau terima dengan lapang hati, karena engkau tahu semuanya berasal dari Allah." Ketika Malik terbangun, ia merasa hatinya penuh cahaya. Ia merasakan cinta yang mendalam kepada Allah, yang memancar dalam setiap aspek hidupnya. Ia tidak lagi merasa cemas terhadap apapun yang terjadi, baik kesenangan maupun kesulitan. Baginya, semua adalah kehendak Allah, dan ia ridha dengan semua itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa ketika seorang hamba telah melatih jiwanya, membersihkan hatinya, dan mengikhlaskan amalnya hanya kepada Allah, maka ia akan mencapai makam ridha. Pada makam ini, dunia tidak lagi memengaruhinya, karena ia telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Kini, Malik menjadi teladan bagi penduduk desanya. Mereka melihatnya sebagai sosok yang tidak hanya sabar dan rendah hati, tetapi juga penuh cinta kasih kepada sesama. Malik tidak lagi merasa bahwa dirinya istimewa, tetapi ia selalu bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan untuk terus beribadah dan berbuat kebaikan. Baginya, semua latihan yang telah ia jalani bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan menuju Allah yang lebih dalam. Ia terus memperbaiki dirinya setiap hari, meyakini bahwa perjalanan seorang hamba tidak akan pernah selesai hingga ia bertemu dengan Tuhannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa hasil dari latihan spiritual dan perjuangan melawan hawa nafsu adalah tercapainya kedekatan dengan Allah. Hamba yang telah melalui berbagai ujian dengan sabar dan ikhlas akan merasakan kedamaian sejati, kebahagiaan hakiki, dan ridha Allah. Namun, ini bukan akhir perjalanan, melainkan pintu menuju makam-makam yang lebih tinggi dalam penghambaan kepadanya. Demikian kisah Malik, mengalahkan ego dan mencapai kedekatan dengan Allah. Pembelajaran yang diambil dari kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.